Kang Yogi mau nanya, Kang. Hmm. Nanya soal ini kongkorong ayam nih. Oh, ayam kukuruyuk. Iya. Nanya apa? Kok nanya ayam kukuruyuk kenapa? Pernah denger atau mitos kalau misalnya ada kongkorong ayam itu hantu-hantu pada kabur kayak yang di film Sangkuriang. Emang ceritanya kayak gimana di film Sangkuriang tuh? Kalau nggak salah itu ada salah satu pemuda lagi bikin perahu itu. Terus dia itu mau nikahin kalau nggak salah ibunya. Terus kata ibunya itu dibatasin waktunya, jangan perahu itu harus selesai batas waktunya sampai ayam berkongkongok. Terus dia minta bantuan lah sama jin bikin perahunya. Oh iya, ingat saya. Terus begitu kukuruyuk, jinnya pada kabur, pada ketakutan. Nah itu kan mitos apa fakta, Kang? Ya, yang jelas itu ayam sakti berarti. Bisa ngusir jin. Saya jelaskan kenapa ayam jago bisa ngusir jin. Ada riwayat mengatakan, riwayat kita orang Islam dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang berkaitan dengan ayam jago, ya. Cuman saya lupa keterangannya, cari aja masing-masing lah, mikir sendiri. Tapi saya masih ingat ada kisahnya. Dan bukan hanya Nabi kita yang berkaitan dengan ayam jago. Di Pulau Jawa ini pun berkaitan dengan ayam jago. Di Jawa Barat pun ada yang berkaitan dengan ayam jago, ada. Jadi bukan hanya di Arab, tetapi di Jawa pun ada yang berkaitan dengan ayam jago. Dan saya yakin di pulau-pulau lain ada berkaitan dengan ayam jago. Sejarah mereka dahulu ya. Kalau jelas pelajaran kita Islam, dan di Islam pun ada beberapa menyinggung tentang hewan-hewan. Seperti kuda meringkik, ayam jago kukuruyuk, itu ada kisah-kisah tertentu, ada keterangan-keterangan tertentu. Kurang lebihnya ya, saya lupa ingat kurang lebihnya. Ketika kita mendengar ayam jago, itu ada kemungkinan ayam jago itu melihat para malaikat atau melihat energi positif. Dan ketika kuda meringkik, itu ada kemungkinan ada setan atau ada aura negatif, ada hantu dan lain-lain. Jadi kalau ada kuda meringkik ada kemungkinan ke sana. Nah itu dari keterangan-keterangan kita ya. Ya begitulah. Jadi berkaitan. Karena apa? Allah menciptakan mereka itu dengan kelebihan masing-masing. Seperti hewan anjing ya. Anjing itu punya kelebihan sendiri. Penciumannya tajam. Sama seperti kucing. Nah, ayam punya kelebihan juga sendiri. Kalau di negara lain ayam itu simbol hoki ya. Simbol hoki kalau negara lain. Terus kalau di beberapa negara itu menjadi simbol. Ada juga seperti babi, itu jadi simbol hoki di negara tertentu, di negara lain ya ada. Kalau kita kan simbolnya Garuda. Nah, Garuda kalau di kita, atau Raja Wali. Kita jawab dulu pertanyaan Yogi. Kenapa waktu itu para buta ijo lagi kerja, ada ayam kukuruyuk, terus bubar semua kabur, tunggang langgang lari? Apa penyebabnya kira-kira? Karena perjanjian, Kang. Karena perjanjian? Iya. Menurut saya salah, bukan itu. Yan, apa? Punya jawaban nggak? Apa penyebabnya kira-kira? Nah lo, si Ayan lama. Kamu punya perkiraan sendiri nggak? Apa Gi? Pagi. Kerjanya malam. Menggunakan udah pagi. Karena apa kira-kira? Karena matahari terbit. Iya itu mah udah pasti karena matahari terbit. Suara kongkorong ayam mengandung energi. Bisa. Apalagi? Sebetulnya sudah hampir dekat. Ya udah saya jelaskan, saya rinci ya. Kenapa kukuruyuk ayam bisa membuat buto ijo itu kabur, siluman-siluman itu kabur, lari tunggang langgang. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah mereka sudah tahu, satu,
mereka sudah tahu bahwa di saat ayam kukuruyuk, setiap ayam berbunyi. Jadi mereka tuh hidup kan dari jutaan tahun lalu ya. Dan ayam pun sudah ada dari zaman dulu. Dan mereka sudah paham karakter-karakter hewan. Ingat, hewan laut itu sering menjadi pertanda. Ketika ada gempa, banyak ikan yang naik ke darat. Lalu beberapa hari, minggu ada gempa. Itu pertanda. Begitupun ayam bisa jadi pertanda. Untuk bangsa siluman tadi. Jadi setiap ayam kukuruyuk, para siluman pun mengerti dan tahu bahwa akan berubahnya, akan berubahnya fenomena alam, akan berubahnya hijab gaib, benteng gaib, pagar gaib yang tak kasat mata, itu akan mengalami perubahan besar. Nah, mereka ketakutan dengan perubahan itu. Takut apa? Mereka takut nggak bisa pulang. Mereka takut nggak bisa pulang kembali kumpul di alam mereka. Nah, itu penyebabnya sebetulnya. Rahasianya adalah, apakah ada di ayam jago? Bukan. Memang alam ini seperti itu cara kerjanya. Alam ini ada siang, ada malam. Kita melihat ada siang, ada malam. Kita melihat matahari berganti dengan kegelapan. Kita pun melihat bangsa gaib di alam sana. Mereka pun sama mempunyai fenomena. Fenomena di kita. Pagi mulai terang, malam mulai gelap. Di alam gaib sana, di alam jin, sama ada perubahan. Itu rahasianya. Rahasianya adalah hijab gaibnya berubah. Mereka ketakutan. Takut nggak bisa pulang, takut nggak bisa balik. Makanya banyak paranormal kalau ritual malam. Karena malam ada sedikit terbuka untuk hal-hal gaib. Itu penyebabnya. Jadi rahasianya adalah rahasia alam. Kalau ayam itu hanya mempunyai kebiasaan. Kenapa dia kukuruyuk? Ayam tahu saat mulai sore mereka mencari aman. Nah, ayam liar mereka akan naik ke atas. Karena ayam juga sama punya pikiran kayak kita. Mencari tempat aman dari hewan buas. Maka naluri mereka naik ketika malam. Dan kenapa kok kukuruyuk? Karena mereka merasakan udara yang berganti. Udara berganti itu jam 1. Jam 1 itu udara berganti. Tapi ada lagi pergantian yang lebih signifikan. Jam 4 atau setengah 4. Setengah 4 pagi, jam 4 pagi itu udaranya berubahnya besar perubahannya. Perubahannya besar sekali di setengah 4 itu udara. Ayam itu mencium itu. Mencium hawa itu. Jadi sensorik tubuh ayam menangkap itu. Menangkap itu lalu merasa segar. Merasa bahagia, merasa ceria. Karena udara jam-jam ayam kukuruyuk itu memang udara yang sangat bagus. Bersih udaranya. Bersih, bagus. Ayam mencium itu jadi dia punya rasa ingin kukuruyuk. Karena dia mencium itu. Mencium hawa positif sekali. Kukuruyuk. Bukan berarti melihat malaikat. Tetapi memang pergantian udara jam setengah 4 itu memang sangat jos gandos. Ayam sensornya menangkap bahwa hawa murni, energi murni. Kukuruyuklah dia karena semangat. Ada kaitannya nggak dengan orang Islam? Ada. Kaitannya baginda Nabi menyuruh bangunlah di 1/4
sholat dan berzikir. Kenapa? Memang hawanya benar-benar bersih setengah 4 jam 4 itu. Itu bisa memperbaiki kesehatan kita. Nah, ada hubungannya ayam dengan pelajaran kita. Disuruh sholat jam 4 subuh. Dan ada lagi, memelihara ayam itu disunahkan dulu. Melihara ayam jago itu disunahkan dapat pahala. Intinya dapat pahala ya. Meskipun kecil pahalanya tapi dapat pahala. Melihara ayam jago dapat pahala. Kenapa? Kok dapat pahala? Karena hanya ayam jago yang membangunkan jam itu. Coba lihat kambing, bunyi semaunya. Nggak ada aturan kambing, bunyi semaunya. Kebo, bunyi semaunya. Sapi, bunyi semaunya. Burung, bunyi semaunya. Hanya ayam yang disiplin. Sholat subuh, itu hanya ayam. Selain ayam nggak ada. Hanya ayam yang nyuruh sholat subuh. Nah, kata si Ojit, males dingin. Gitu. Ayam memang berkaitan dengan agama kita, berkaitan ayam. Makanya ada pahalanya kalau melihara ayam Jago. Ayam jago. Kenapa? Karena ayam jago bisa nyuruh. Sholat. Gimana bunyinya? Sholat subuh. Sholat subuh. Hanya ayam jago yang nyuruh sholat subuh. Itu ya. Kenapa keterangannya melihara ayam jago dapat pahala? Yaitu karena membangunkan Sholat subuh. sholat subuh. Kenapa bangsa jin takut mendengar suara kukuruyuk? Bukan mendengar ayamnya yang takut, tetapi dia tahu di saat jam-jam itu udara itu sangat bersih dan murni. Berbeda dengan energi mereka. Jadi mereka bisa kalah atau bisa menurun energinya drastis. Kekuatan mereka menurun drastis. Karena ada pergantian hawa murni keluar. Hawa murni keluar, hawa positif keluar, ya negatifnya ketimpa. Makanya kalau ngedengar mereka balik, cepat balik. Kayak kita nemu gas beracun ibaratnya. Oh ada gas beracun, cepat kabur. Nah, mereka pun sama. Kukuruyuk. Wah ini gas beracun mulai keluar. Ayo kabur semua itu. Gagallah sang kuryang dengan misinya. Begitu, jadi ayam itu mengetahui pertanda positif bahwa pergantian cuaca nih jam segini, udaranya positif, energinya murni sekali. Lalu si ayam itu segar bugar, kukuruyuk. Itu. Agama kita ternyata berkaitan dengan ayam. Bukan hanya agama kita yang berkaitan dengan ayam, sejarah-sejarah di Pulau Jawa pun berkaitan dengan ayam. Di Jawa Barat, coba ada yang tahu nggak kisah di Jawa Barat yang berkaitan dengan ayam jago apa? Bisa kalau nggak salah Sultan Hasanuddin Banten sama ini Pucuk Umun. Apa itu kisahnya? Kalau nggak salah merebutin wilayah, dia caranya dengan tarung pakai ayam. Nah, kamu bacanya di mana sejarah itu? Ngedenger aja Kang. Oh ngedenger di kampung? Iya. Ya iya, kamu kan orang Kulon, jadi ngedenger itu. Nah itu kan yang diketahui adalah wilayah Pakulonan ya, wilayah Banten. Itu sejarah Pakulonan Banten. Tapi Sultan Hasanuddin dengan siapa tadi? Pucuk Umun. Itu sebetulnya masih masih saudara sebetulnya. Masih ada kaitan saudara sebetulnya. Dan mereka kenapa melakukan itu? Itu menghindari korban. Ya, menghindari konflik supaya tidak ada korban masyarakat. Jadi memilih dengan cara itu. Itu mah mudah ditebak ya. Tetapi itu nggak sembarangan loh, mereka adu kesaktian juga. Bahwa merawat ayam jago itu nggak mudah. Kenapa?
Karena ayam jago itu berarti berantem. Nah, berantem itu kalau manusia yang jago berantem disebutnya apa? Pendekar. Apa jadi pendekar mudah? Tidak. Enggak. Tentu ayam jago pun kalau ingin menang berarti harus seperti manusia. Yaitu jadi Jadi pendekar. harus Belajar. Berarti ini bukan ayam jagonya yang berantem sebetulnya. Tetapi kehebatan orang-orang ini yang berantem. Siapa yang lebih hebat mendidik, mengajarkan ilmu melalui Ayam. ayam. Nah, karena mendidik murid menjadi pendekar itu pun sulit. Tidak semua perguruan bisa melahirkan pendekar pilih tanding. Gak semuanya, susah. Faktor orangnya, faktor bakatnya, dan faktor gurunya itu harus komplit semua. Gurunya harus benar bisa dan paham, orangnya harus punya bakat, orangnya harus bagus perawakannya, tulangannya. Nah, susah. Kalau hanya guru yang pintar, ya muridnya nggak sesuai dengan persyaratan, ya susah. Muridnya sesuai dengan persyaratan, tapi gurunya memble, ya susah juga. Jadi unsur itu harus ada semua, guru dan kualitas murid. Jadi dua unsur itu harus terpenuhi. Maka lahirlah pendekar atau jawara pilih tanding. Dan selain itu banyak di Jawa Barat, selain Sangkuriang, Prabu Pucuk Umon, dan ada lagi yang lebih besar, siapa coba? Lebih tua dari itu. Cium Wanara Akang. Nah, kamu tahu tuh, padahal orang Jawa tapi tahu. Pernah denger itu ya? Iya Akang, cuman denger-denger aja sih. Sampai ke Jawa juga. Karena itu tua, lebih tua dan lebih besar jangkauannya di saat itu. Dan sejarah itu meluas. Siapa disebutnya? Cium Wanara. Apa itu kaitannya dengan Ayam. ayam? Itu lebih tua lagi dari kisah tadi. Karena itu leluhurnya Prabu Siliwangi. lebih tua lagi dari Pucuk Umun. Kisahnya lebih tua karena itu adalah leluhurnya, nenek moyangnya Prabu Siliwangi. Jadi nenek moyangnya itu jauh di sana. Makanya Pucuk Umun dan Sultan Hasanuddin melihara ayam, memakai ayam untuk urusan kerajaan, wilayah. Kenapa mereka memakai ayam? Karena nenek moyangnya dulu Main ayam. punya Ayam. ayam, yaitu Ciung Wanara. Nah, jadi ayam Bangkok itu sumbernya dari mana sih? Yaitu dari itu udah punya ayam Bangkok. Prabu Ciung Wanara itu beliau ayamnya adalah ayam jenis Bangkok. Jadi bukan ayam yang biasa di kampung, beda. Posturnya beda. Itu kalau kita pelajari dari ciri-ciri, badan tegap, enak dilihat, jalannya sangat berwibawa, suaranya beda dari yang biasa. Itu menandakan ayam Bangkok jenisnya. Hanya ayam Bangkok yang enak dilihat. Suaranya pun berbeda dengan ayam kampung. Jalannya pun memang berwibawa kalau ayam Bangkok, beda dengan ayam kampung. Dari ciri-ciri itu menandakan itu adalah jenis ayam Bangkok. Dari zaman buyut Ciung Wanara sampai ke turunannya ke bawah itu jenisnya sama. Yang dipakai adalah ayam Bangkok. jenis ayam Bangkok atau ayam Siam. Itu menang terus, jadi jawara terus di saat zaman merebutkan kerajaan. Jadi orang Jawa Barat tidak akan bisa lepas dari ayam Bangkok. Kenapa? Karena memang dari zaman kerajaan dulu leluhur-leluhurnya di zaman kerajaan memakai ayam Bangkok. untuk media
merebutkan wilayah atau bersaing wilayah, menentukan sesuatu itu dengan media ayam. Oh, ada di Bali ya, di Bali ada. Di Bali ada tradisi yaitu menentukan sesuatu dengan ayam. Nah, di Bali sampai saat ini masih ada, kalau di kita udah nggak ada. Nah, sejarahnya ada di Kawali. Ada di Kawali. Karena Ciung Wanar sendiri dari Jawa Barat. Ciung Wanara itu dari Jawa Barat asli ya. Dan itu silsilahnya nyambungnya ke Prabu Siliwangi, itu leluhurnya dari silsilah. Jadi melihara ayam Bangkok lah. Begitu. Dan ada kaitannya juga sama saya, sama Padepokan ini. Kaitannya apa? Maksudnya ayam-ayam itu ada kaitannya dengan Padepokan kita. Ya. Kok bisa Akang? Ada sangkut pautnya gimana ini Akang? Sangkut pautnya adalah ya saya melihara ayam Bangkok dari kecil. Berarti ayam itu berkaitan dengan agama kita. Ayam itu berkaitan juga dengan saya. Gitu. Jadi dengan Padepokan pun ada kaitannya ayam. Gitu. Kenapa? Ya karena saya melihara ayam itu dari kecil. Dari buyut saya melihara ayam, ternak ayam Bangkok banyak. Saya hidup itu dari ayam Bangkok. Saya belajar ilmu juga dari ayam Bangkok. Saya bisa menjadi Kang Muh ini berkat make duit Ayam Bangkok. Ayam Bangkok. Jadi ayam Bangkok menghidupi saya dan memberi ilmu kepada Saya. Emang kamu tukang ayam Bangkok bapaknya? Enggak, Akang. Jadi waktu saya mau berangkat belajar ilmu atau apa, itu saya ngejual ayam Bangkok. Ngejual ke pasar, ngejual dapat 300, 400. Itu di zaman itu ya. Kalau di zaman sekarang 1 juta, 2 juta. Itu berangkat belajar ilmu. Jadi Kang Muh ada, Kang Muh bisa ada karena ada ayam Bangkok. Kalau nggak ada ayam Bangkok, Kang Muhnya pun tidak ada. Kenapa? Karena saat saya belajar menjual ayam dulu. Jadi buyut saya tuh ratusan ayamnya dulu. Ada yang hilang, ada yang apa, itu udah nggak kehitung. Yang ngasih makannya ya saya. Saya ngasih makan. Sama buyut berdua, sama buyut saya berdua, saya ngasih makan. Tiap pagi sebelum berangkat sekolah saya udah ngasih makan. Nah, jadi saya dihidupi oleh ayam Bangkok. Makanya sampai detik ini kalian melihat ada ayam Bangkok di sekitar saya. Kenapa? Karena saya dihidupi ayam dari kecilnya. Ayam yang menghidupi saya. Tapi saya juga menghidupi mereka. Ngasih makan, ngasih minum. Jadi manusia hidup berkaitan dengan ayam. Kalian makan ayam? Iya kan? Nah, iya. Jadi kita dihidupi oleh ayam juga. Makanya di negara tertentu ayam itu ada dewanya. Dewa ayam. Simbol keberuntungan. Seperti babi itu jadi simbol keberuntungan juga, Bab. Akang ini mau tanya tentang masalah ketajaman dari pendengaran ayam, Akang. Kalau katanya sih, kalau maghrib itu ada gadis yang hamil. Dan ada tuh ayam biasanya berdua itu diem aja, itu katanya ngedengerin. Pertanda mendengarkan bahwa ada yang disiksa atau ada apa gitu. Itu benarkah Akang? Ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa hewan itu punya naluri tajam. Punya insting dan feelingnya tajam. Jadi jiwanya aktif, tajam. Karena akal mereka sedikit. Lebih besar hatinya daripada otaknya. Coba potong ayam, bandingkan besar hati atau besar otak. Hati Akang. Simpel. Di situ menandakan jiwanya lebih aktif, jiwanya lebih hidup daripada akalnya. Gitu. Makanya sensornya lebih tajam, daya rasanya lebih tajam, kepekaannya lebih tajam. Itu benar nggak? Benar. Kan tadi udah jelaskan, ikan di laut bisa jadi pertanda ada gempa. Ayam kukuruyuk itu pertanda bahwa udara kita, cuaca kita atau hawa kita ini berganti.
Cuman kita nggak sadar ada pergantian. Itu ada pergantian. Makanya dianjurkan bangun 1/4 malam. Kita sholat ibadah. Karena energinya positif. Diharapkan doa-doa kita mustajab. Kun fayakun. Jadi. Berkaitan sama ayam. Begitu. Iya Kang, pantes ini baru paham dan mengerti tentang bukan isu ternyata. Kan gini, kalau kamu tirakat itu seperti ayam katanya gitu. Benar. Itu gimana Akang? Kurang jelas lagi Akang. Kalau kamu tirakat, Seperti ayam katanya. ya itu kayak tadi. Ayam itu tidurnya nggak tidur beneran. Beda sama kamu. Tidur plek, lupa. Tahu-tahu bangun Subuh. udah di Bogor. Iya. Tahu-tahu bangun udah di Jogja. Tahu-tahu bangun udah di Riau. Saking pules. Saking pulesnya. Ayam enggak. Ayam itu tidurnya tidak bangke. Beda dengan manusia, kalau tidur ngebangke udah. Ya itu kalau bertapa itu, kalau belajar ilmu itu seperti Ayam. selalu waspada. Waspada. Apanya? Waspada hatinya. Selalu peka, selalu waspada. Tidur secukupnya. Bukan banyak tidur, tidur itu secukupnya. Bayangkan disuruh jam 4 bangun, ya ikuti ayam. Ini mau belajar ilmu, jam 4 masih kor. Bayangin saya jam 1 baru tidur. Jam 5 sudah bangun. Itu kegiatan saya dari dulu sampai detik ini. 4:30 sudah bangun. Kalau saya jarang bangun jam 4. Keseringannya jam 4 atau 4:30. Kalau 3:30 saya jarang bangun. Paling siang saya jam 4:30 itu udah bangun paling siang. Atau jam 5 paling telat banget. Paling pagi ya jam 4. Tidurnya jam 1. Ya ikuti ayam. Ayam itu sampai jam segini nih. Kita ini syuting jam 10 ya. Coba kamu lewat depan ayam. Dia nengok. Iya Kang. Kenapa dia nengok? Belum tidur. Nah, tapi Tidur. Tapi tidak. Tidak tidur. Nah, itu ada pelajarannya. Ilmu apa itu? Ilmu ayam. Bukan, kalau di manusia itu adalah ilmu hakikat, ilmu makrifatullah. Lihat ayam. Iya. Itu artinya. Tirulah Ayam. ya itu maksudnya. Itu ilmu hakikat, ilmu makrifatullah. Tidur Tidur tapi tidak tidur. tapi tidak Tidur. 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 Tapi tidur, tapi Tidak. tidak. Hanya ayam yang punya ilmu makrifatullah. Bisa makrifatullah itu ya ayam. Tidur Tapi tidak. tapi tidak Tidur. tidur. Dia tidak tidur tapi Tidur. tidur. Dia tidur tapi Tidak. tidak. Nah itulah ayam. Nggak kayak kita tidur bangke. Bangun, woi. Iya. Sejam lagi dibangunin lagi. Woi, udah sejam, bangun. Ya. Akhirnya 3 jam itu ngebangunin orang. Nah itu manusia. Kalau ayam tidur tapi tidak tidur. Tidak tidur tapi tidur. Itu ayam. Jadi kalau kalian ingin memahami ilmu hakikat makrifatullah, benar kata kamu tadi, pepatah tadi. Apa pepatah tadi? Kalau mau tirakat itu contohlah ayam. Kalau mau tirakat contohlah Ayam. ayam. Ya itu sumber ilmu. Tidur tapi tidak tidur. Tidak tidur tapi Tidur. mengerti apa belum? Insya Allah mengerti ya Kang. Nah syukur kalau mengerti. Jadi ayam itu membawa ilmu hakikat. Membawa ilmu makrifat. Ayam itu hati-hati berarti itu. Ntar dia ngomong jadi kera lu ntar. Karena dia sudah makrifatullah. Apanya? Ya tadi dia tidur tapi tidak tidur, itu yang ditiru. Itulah ayam. Lagi-lagi Ayam. ayam, lagi-lagi ayam. Kamu lemes makan sop
Sop ayam. Jadi Wah. ayam lagi kamu. Tuh. Disuruh sholat subuh, siapa yang bangunin? Ayam. Ayam. Belajar ilmu, harus niru. Ayam. Yang bisa ngelihat jin setan, Ayam. bisa menangkap hawa positif, negatif, pergantian udara, cuaca positif. Ayam. Ada lagi katanya yang lagi berzina, ayamnya bu. Kenapa harus ayam? Ya nggak tahu, itu rahasia Allah. Allah yang membuat. Jadi intinya Allah membuat makhluk dengan fungsinya Masing-masing. Jadi makhluk itu diciptakan dengan Fungsinya mas. fungsi. Jadi sudah punya fungsi. Ayam itu sudah mempunyai hakikat dan makrifat. Tidur tapi tidak tidur, tidak tidur tapi tidur. Nah, itu ayam. Dan ayam juga bisa menjadi simbol kekuatan dan kelaki-lakian. Karena ayam itu dunia pendekar. Nah, itu pejantannya luar biasa, kelaki-lakian itu simbol dari ayam. Jadi ayam bisa menjadi simbol lelaki sejati atau lelaki yang sebenarnya lelaki. Berarti kalau mau jadi laki harus ngurusin ayam itu, Kang. Ya bukan harus ngurusin ayam, tiru ayam. Jadi laki-laki harus meniru Ayam. tidur tapi tidak tidur. Dan ayam tegas, ini wilayah saya. Berantem mereka. Nah, tapi ya kita jangan rebutan wilayah. Cuman maksudnya kita tegas dalam mengambil sikap. Kita ngambil sikap harus tegas. Dan harus bijaksana. Ayam jago tuh bijaksana. Itu wilayah kamu di sana, jangan ke sini. Kalau ada yang melanggar ya diusir. Berantem mereka adu wilayah. Dan yang dipelajari adalah keteguhannya. Mereka berantem bisa sampai mati. Makanya kalau kalian ngelihat ada ayam jago di kebun mati, itu habis berantem. Jadi ayam jago yang lepas itu banyak yang mati di kebun, itu bukan dipukul tetanggamu, tapi habis berantem. Itulah ayam berantem sampai mati. Nah, yang harus kita ambil adalah jiwa pejuangnya. Saat kita ingin sesuatu, maka terus kejar. Ingin kita punya cita-cita dan lain-lain, terus kejar. Itu adanya di ayam simbolnya. Kita pengen sesuatu ya kejar terus, masa kalah sama ayam? Ayam sampai mati itu bertarung di kebun. Jadi kalau kalian ketemu ayam di kebun mati, ayam jago itu habis berantem. Mereka nggak berhenti sebelum ada yang mati. Itu ayam jago. Nah makanya kalau punya ayam jago dipelihara supaya nggak berantem mati. Duit kalian hilang. Lumayan 150.000. Ayam jago. Udah gitu yang tetangga yang mati diminta ganti rugi lagi ntar. Malah jebol 2 kali loh. Lagi-lagi ada di Ayam. Di ayam banyak filosofinya. Banyak pelajaran. Nah, alhamdulillah Kang, makasih. Karena dulu Akang pernah ngomong ke Yogi, Akang ngomong kayak gini, Gi, Akang ngurusin ayam sama aja kayak ngedidik kalian. Nah sekarang Yogi udah paham apa omongan itu dari Akang, kenapa kayak gitu. Ya iya sama. Ayam itu sama seperti pendekar. Ayam itu adalah pendekar, tapi hewan. Jadi ayam itu pendekar ayam itu, tapi hewan. Jadi simbol kependekaran laki-laki adanya di ayam atau di pejantan apapun. Tapi yang paling jelas adanya di ayam. Gitu, karena banyak sekali memberi isyarat kepada manusia. Sholat subuh, ayam tuh banyak sekali kepekaannya. Selain nyuruh kita sholat subuh, menghidupi kita juga, dan banyak lagi ilmu hakikat, ilmu makrifat, pertandanya dibawa sama ayam.
Dan kita juga dapat pahala kalau melihara ayam jago. Melihara 1 dapat pahala, lumayan. Nah, melihara banyak, kasih ke saya 1. Pahala lagi, ngasih ke saya pahala nggak? Pahala. Jadi melihara 1 dapat pahala, melihara banyak tambahin pahala, ngasih ke saya. Yang punya ayam Bangkok kirimin ke saya, ditunggu. Ya dapat pahala ngasih ayam. Apa? Mau nanya apa? Ini mau tanya Akang, di waktu kita itu ada ruatan, itu harus menyembelih ayam, apakah itu ada berhubungannya dengan ruhnya ayam atau bagaimana, atau gimana, itu kurang paham Akang. Ya biar jinnya nanti dikepretin sama ayam. Enggak, itu namanya bentuk sedekah daging. Jadi amal pahala dari sedekah itu diharapkan membantu meringankan beban kita. Jadi itu sedekah daging namanya ya. Itu mah hanya sedekah daging, nggak ada kaitan apa-apa. Nah kalau mau ngasih ayam ke saya jangan lupa kirim. Ayam apa aja, ayam ketawa, ayam pelung. Jenis ayam saya suka, yang penting jenis ayam. Mau ayam Bangkok, mau ayam kate, mau ayam pelung, ayam apapun saya suka. Selama itu ayam saya suka. Kayak Pak Indro ngasihnya soang ya. Saya senangnya ke ayam, Pak Indro ngasih soang. Soang itu bukan apa-apa, ngasih makannya boros. Ayam 10, soang 1. Pusing saya ngasih makannya. Tapi saya jadi senang soang sama apa, entok. Soang sama entok saya juga senang sebetulnya. Makasih Pak Indro ngasih soang. Tapi belum nelor ya, masih lama kayaknya. Itulah misterinya ayam. Ayam bisa ngusir siluman jin. Kamu belum tentu ngusir, yang ada diusir ntar. Ya, tapi ayam sudah pasti bisa ngusir Mereka. Itu hebatnya ayam. Baru royo, kabur. Itu jadi alarm pergantian alam. Begitu. Tuh apa tuh? Jadi ayam bisa menjadi pertanda untuk kita beribadah, sholat subuh, dan juga banyak pertanda yang diberikan oleh ayam. Kalau kamu tirakat, itu pepatah di sana berarti Cit ya? Iya Kang. Itu benar sekali. Kalau dikaji benar. Perhatikan gerak-gerik ayam itu banyak sekali yang banyak ilmu. Apalagi kalau ayam jago, banyak ilmunya. Ilmu lelaki itu adanya di ayam jago. Dunia ilmu pun ada di ayam. Kalian mau belajar ilmu apa dari ayam? Ada semua. Belajar ilmu gaib, ya tadi. Belajar ilmu hakikat makrifat, belajar ya dari ayam. Kamu ingin jadi pendekar, ya sama belajarnya ke ayam juga. Ingin jadi pendekar. Ilmu itu ada 2. Ilmu lahir dan ilmu batin. Ada di ayam. Ilmu batin ada di ayam, yaitu hakikat makrifatullah. Ilmu batin. Ilmu lahir ya ilmu pendekar, ilmu kanuragan. Ada juga di ayam. Nah, ilmu lahir dan batin ada di ayam. Ilmu pendekar ada di ayam, ilmu batin ada di ayam. Nah, mau nyari apa ya cari ke ayam. Ilmu kenyang, ayam bisa. Ilmu disiplin, ayam disiplin. Jam 4 bangun. Nah, lu boro-boro disiplin. Sekarang jam 4, besok seminggu jam 9. Jam 4-nya sekali, nggak ada disiplinnya manusia. Hanya manusia yang kepepet duit disiplin. Kalau nggak kepepet banget, nggak ada disiplinnya. Kalau ayam ya disiplin terus. Kecuali sakit parah. Kalau ayam sakit parah baru disiplinnya turun. Dia nggak kukuruyuk terus, dia diem. Nah itu masih pertanda juga sama kalian. Kalau sakit harus diam. Istirahat. Ayam aja istirahat, ngasih pertanda lagi. Oh kalau sakit harus diam, banyak istirahat, jangan banyak udah sakit banyak. Itu ayam ngajarin jangan banyak. Kalau lagi sakit mah diem gitu. Tapi ayam meskipun sakit dia tetap bergerak. Kalau ayam sakit kalian lepas dia tetap bergerak. Beda dengan manusia. Kalau sakit diam, ayam bergerak. Manusia sakit aja jadi ayam enggak, malah diem. Kenapa? Saya disantet, saya disihir. Siapa tetangga tuh si Anu si ini. Masih sakit aja udah nebar, apalagi sehat. Jadi bekicot kalau sehat. Sakitnya aja
sehatnya jadi bekicot, itu manusia. Saya disantet kayaknya sama si Ocit, saya disantet sama si Yogi. Sakit aja masih nebar fitnah, apalagi sembuh. Bahaya tuh orang. Belajar dari ayam, sakit ya diam. Ayam lagi ngasih pelajaran. Oh, ayam banyak ngasih pelajaran sama kita. Ada lagi pelajaran hidup dari ayam. Cuman manusia yang gak punya, ayam punya. Apa itu Akang? Ayam lebih percaya kepada Tuhan daripada manusia. Manusia kurang percaya kepada Tuhan. Percayanya hanya di Mulut. Manusia tuh hanya bisa gede. Jadi manusia tuh percaya Tuhan. Itu hanya. Tapi ayam gak banyak. Tapi lebih percaya. Kalian pernah gak denger ayam atau ngelihat ayam pusing gak punya beras? Enggak Akang. Gak ada. Enggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Lu ngelihat ayam sayapnya ke sini, set aja ke sini sayapnya, pusing. Nggak ada ayam begitu. Ayam mau dipelihara, mau enggak, mereka nggak pusing. Ayam punya bekal nggak? Hah? Pernah nggak ayam bawa bekal? Enggak. Nemu makanan, cok di mulutnya ditahan buat besok. Ada nggak ayam gitu? Enggak ada. Kalau ada dipatok lalu berarti dia tidak bawa Bekal. Yang bawa bekal apa? Kera. Monyet kera bawa bekal di sini buat nanti. Berarti kita mirip siapa? Monyet. Pusing kalau nggak ada bekal. Kalau kita punya bekal baru percaya. Tuhan. Kalau nggak punya bekal nggak percaya. Kenapa? Karena orang nggak punya bekal itu pusing. Aduh besok gimana ya? Aduh itu besok gimana? Aduh besok gimana? Ini gimana? Itu gimana? Nah itu orang nggak percaya sama Tuhan. Dia lebih memakai logika. Sekarang logika. Ayam tidak pernah bawa bekal. Pagi-pagi bangun. Sorenya penuh perutnya. Ikutin ayam. Aduh sama ayam aja kalah kalian. Gimana sih? Ikutin ayam. Jangan kalah sama ayam. Banyak yang nyadar kayaknya nih yang nonton. Iya Kang itu saya. Iya emang manusia. Begitu mayoritas. Gak punya bekal besok gimana? Ini gimana? Termasuk saya sebetulnya. Termasuk saya. Sebetulnya ayam mengajarkan kita. Gak perlu bawa bekal. Tuhan besok akan memberikan sama kita. Kita cari aja. Belum nemu cari, terus cari. Mereka nemu. Sedikit. Jadi penuh. Habis lagi besok. Nyari lagi bangun pagi. Sorenya penuh. Nyiapin bekal nggak? Nggak ada. Ayam bawa bekal di sayap. Kok sayapnya gini. Nggak ada ayam bawa bekal. Kok. Nggak ada. Makan, habis makan jalan enak. Nggak ada bekal di mana-mana. Nggak gendong bekal di kanan kiri. Beda sama kera, di sini ditampung. Sama kambing, sapi itu bisa diolah ulang. Tapi ayam percaya diri, nggak butuh bekal. Kok manusia dibandingkan sama ayam? Ya emang sama. Ayam makan dari apa? Rumput, belalang, terus cacing. Itu yang menyiapkan apa? Alam. Manusia makan dari apa? Dari nasi. Itu dari mana? Dari alam. Sama nggak dengan ayam? Sama Akang. Ya udah jangan marah saya samakan dengan ayam. Karena sama. Harusnya kita tiru ayam. Ayam makan dari apa? Dari alam. Pernah pusing? Enggak Akang. Kehabisan bekal? Enggak. Pernah ayam kehabisan bekal? Enggak pernah. Ya udah. Jadi kalau kita niru ayam, nggak bakal pusing. Nggak bakal lapar. Yang buat lapar apa? Pikiran. Nggak meniru ayam. Tiru ayam jam 4 kukuruyuk. Ini jam 8 masih. Yang sakit itu orangnya. Kalah sama ayam orang itu. Kalau kita niru ayam, ya bangun pagi. Keluar. Cari rezeki. Tapi kan saya susah nyari. Ya keluar aja. Lalu dipakai otaknya. Dipakai pikirannya. Gimana caranya menghasilkan? Ini males. Sawah banyak, gede di mana-mana. Nanam padi bisa. Nanam singkong bisa.
Nanam ubi bisa, nggak bakal lapar kalian kalau ngikutin cara ayam. Karena kalian tidak meniru ayam, jadi takutlah. Buka otaknya, pikirannya dibuka. Ayam bisa makan, dikasih oleh alam. Kita nggak bakal lapar kita juga. Yang penting alam itu sudah menyiapkan, dikelola sama kita. Jangan ngikutin ayam, jangan semuanya diikutin. Kalau ayam bebas, ngambil cacing, ngambil singkong, ngambil apa itu bebas kalau ayam. Lu ngambil singkong orang ya dikepret. Tapi nanem padi, nanem singkong, nanem ubi. Nah kalian ambilin lagi, makan, nggak bakal lapar kalian. Semiskin-miskinnya orang desa nggak bisa lapar. Kenapa? Karena orang desa sudah pasti punya sawah atau kerja di banyak beras, banyak padi. Semiskin-miskinnya orang desa nggak pusing mikirin makan. Makanya kembali ke alam, karena kita ini bergantung kepada alam. Kita bergantung kepada alam, jangan tinggalkan alam. Bertani, kalian di kampung nyari duit di kota boleh, tapi harus punya sawah di kampung, bertani. Jadi nggak bakal lapar kalian. Ikutin ayam, cuman jangan diikutin sembarangan matoknya. Singkong orang dipatok lu, padi orang dipatok ya lu maling namanya. Bahaya itu mah. Yang diikuti itu cara gaya dia hidup. Dia selalu percaya diri karena alam sudah menyiapkan. Ayam ngolah nggak makannya? Tidak akan. Ngolah lah. Emang mudah nyari cacing? Nggak mudah nyari cacing, dia ngolah dulu. Koreh. Itu ngolah. Kalau kita nyangkul dulu, tanam dulu, habis ditanam baru diambil. Itu kita ngolah. Ayam juga ngolah. Cuman bedanya ayam bebas, mau ngoreh di mana aja bisa, mau koer-koer di tanah siapapun bisa. Kalau kita ya nggak boleh, di tanah orang kita sembarangan ngambil ya maling. Bedanya sama ayam bebas nyari makanan di tanah siapapun. Kalau kita nggak boleh. Nah itu yang jangan ditiru ya. Ngambil di lahan siapapun ya itu nggak boleh, itu jangan ditiru. Yang ditiru adalah ayam mau makan juga kerja dulu. Ayam kerja dulu, koreh, nyari jalan, ngawasin. Oh di sini koreh, ngali. Oh itu ada belalang, lari dia kejar, caplok, makan. Emang tiba-tiba belalang masuk ke mulut ayam? Enggak akan. Kalian merhatiin ayam nggak? Iya. Berarti ada belalang terbang di Uber. Ya. Ada jangkrik, ajol. Apa ajol tuh loncat. Ada jangkrik loncat, dikejar nggak? Kejar akan. Itu namanya kerja. Lah kalian pengen begini, duit datang, ya nggak ada duit kayak gitu. Harus kerja. Ikuti ayam aja, kalian nggak bakal lapar kalau ngikuti ayam. Kerja. Saya ditolak terus kerja. Di desa banyak kerjaan, nyangkul, nanem padi, nanem singkong, nanem ubi. Bisa apa kalau ada air taruhin ikan. Nggak bakal lapar kalian. Pusing nyari kerja. Kalau nggak ada yang nerima kerja, ya kerja di rumah. Itu sawah zaman sekarang ini yang bertani udah jarang. Maka kesempatan kalian. Kalau pusing cari kerja ya bertani, makan nggak bakal pusing. Semakin luas lahan yang dikelola ya semakin nggak lapar. Kalian berpikirnya terlalu modern sehingga melupakan kodrat. Kodrat kita ya seperti ayam, nyari makan dari alam, hidup dari alam. Sama seperti hewan manapun hidupnya dari manusia pun sama hidupnya dari alam. Ngapain sok modern? Gara-gara sok modern jadi mudah kelaparan. Ikuti pola ayam. Jadi ayam itu bisa jadi guru kita. Mau jadi pendekar bisa belajar dari ayam. Mau paham ilmu gaib belajar dari ayam. Ilmu kehidupan dari ayam. Udah apa lagi? Ilmu hidup, ayam masternya. Malah ayam lebih yakin kepada Tuhannya. Ada nggak ayam? Periksa di tempatnya. Nyembunyiin apa kek? Nggak akan. Ayam pulang kucuk-kucuk ditaruh. Nggak ada. Kalau kucing ada kemungkinan. Karena kucing itu lebih bisa untuk menyimpan. Kadang-kadang menyimpan kalau kucing. Membawa banyak. Ada tamaknya lah, ada rakusnya, ada liciknya itu di kucing. Kalau kucing ada licik, pura-pura baik. Yang punya nggak ada diambil tuh ikan.
Nah, kucing licik gitu. Kalau ayam, nggak ada Kang. ayam sama licik, tapi terang-terangan. Ayam terang-terangan bukan licik lagi. Kenapa? Karena simbol pendekar. Berani ya Kang. Berani. Kalau kucing pengecut, pura-pura diem, nggak ada sikat. Jadi lebih ke licik kalau kucing sifatnya ya. Tapi kalau ayam sifatnya Terang-terangan. iya, karena simbol pendekar. Mau belajar jadi pendekar, belajar dari ayam. Pengen memahami kegaiban, ilmu ruhani, bisa belajar ilmu kehidupan dari ayam. Jangan dari kucing, bahaya. Diam, nggak ada yang punya, sikat. Bahaya lu, jangan belajar ilmu kucing. Gitu. Jangan belajar ilmu kucing, belajarnya ilmu ayam. Ada lagi ilmu gogok, ilmu anjing, banyak bacot banyak. Giliran diajak berantem, Nggak berani. nggak berani. Kebanyakan gonggong. Iya Kang. Beraninya Royokan. bagong satu dikeroyok banyak Anjing. Tapi ayam Single. satu lawan Satu. nggak banyak bacot ayam. Nah itu jadi pendekar belajarnya dari ayam. Kalau jadi pendekar belajar dari kucing, belajar dari anjing, salah. Anjing banyak gonggong, beraninya rame. Ya bukan pendekar itu mah. Kucing nunggu orangnya pergi. Lengah, udah lengah sikat, ya itu bukan pendekar. Ayam ya gentle, gitu ya. Jadi pendekar dari ayam, ilmu kehidupan dari ayam, ilmu ruhani dari ayam. Oh banyak manfaatnya. Kita lapar, makan ayam. Pengen cepat pulih, makan ayam. Aduh, kalian tuh dihidupi sama ayam. Dapat lagi pahala melihara ayam jago. Kukuruyuk. Wow, waktunya sholat subuh. Hidup itu kalau dinikmati nikmat indah. Kalau kita gersang terus nyari duit nggak ada ujungnya. Nyari duit nggak ada ujungnya. Meskipun butuh duit, tapi nikmati duit yang ada, rezeki yang ada nikmati. Ada kukuruyuk ayam, bangun sholat subuh. Lalu aktivitas kegiatan. Jadi ayam tuh bisa ibaratnya mengisi kehidupan kita, mengisi ruangan manusia. Nah, jadi ayam bisa mengalahkan siluman dan jin. Karena ayam yang tahu kunci alam, rahasia alam. Alam ini berganti nih. Ayam yang tahu, kita nggak tahu. Nah, itulah kenapa ayam bisa ngusir jin. Ini satu lagi Akang, kalau ayam itu kalau maghrib udah surup itu kok bisa rabun senja, tapi kalau pagi jam subuh itu udah cerah lagi tuh gimana Akang ya? Kan tadi kalau subuh berganti jadi positif, hawanya udah berubah jadi hawa positif, dia merespon matanya. Tapi kalau waktu maghrib padahal masih terang, tapi udah rabun. Nah, ya itu belajar dari ayam. Malam tidur, siang bangun. Manusia pun kodratnya sama, harus tidur malam. Jam segini kalian harusnya udah tidur jam 10. Itu belajar dari ayam. Subuh bangun, tahajud, subuh kerja. Ya udah itu pelajaran juga di ayam. Waktunya tidur karena kodrat manusia jam 8, jam 9 harusnya sudah tidur. Kalau bicara kodrat manusia ya jam 9 harusnya sudah tidur. Setengah 4, jam 4 harusnya sudah bangun. Percis kayak ayam harusnya. Itu menandakan tidurlah. Kalau ayam punya sistem sendiri, nutup sendiri matanya. Punya sistem sendiri. Tapi tetap dia tidak tidur. Tapi tidur. Dia tidak tidur tapi tidur. Tapi meskipun tidur dia tidak tidur. Meskipun tidak tidur dia tetap tidur. Karena matanya jadi buta. Dia nggak tidur tapi matanya buta. Itu sistem. Kalau matanya nggak buta, dia makin nggak bisa tidur. Jadi itu udah bawaan ayam, kodrat ayam. Jadi tidurnya dipaksa oleh sistem tubuhnya. Kalau udah maghrib, rabun dia. Itu dipaksa tidur namanya. Nah kalau kita kan nggak bisa dipaksa tidur. Jadi punya sistem. Kita yang maksa tidur ya diri kita. Tenangkan pikiran, atur napas, rileks.
buang semua pikiran, nanti lama-lama tidur. Terutama makan sayuran, itu membuat bagus tidurnya. Sayur bayam dan lain-lain ya. Sayur kangkung tuh cepat ngantuk, bagus. Jadi habis asar makannya sayur kangkung, ngantuk bagus. Udah mengerti ilmu ayam? Siap Kang. Nah, jadi ayam bisa menjadi pengusir jin. Wah, mantap.